Nah, memasuki awal bulan ini, bulan Mei 2026, tiga raksasa pasar digital yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop kompak menaikkan biaya layanan bagi para seller. Fenomena keluarnya seller dari e-commerce marketplace mulai mendapat sorotan. Banyak seller dan toko online shop atau all shop, mulai mengeluhkan e-commerce marketplace, platform yang dulu menjadi tempat berburu cuan, kini mulai terasa makin berat bagi sebagian penjual. Penyebabnya bukan hanya persaingan yang makin ketat, tetapi juga munculnya berbagai biaya yang dianggap makin membebani. Biaya administrasi, ongkos kirim, biaya layanan, promosi, iklan, hingga beban retur membuat margin seller makin tipis. Dalam beberapa kasus, penjual tetap harus menanggung biaya meski retur terjadi bukan karena kesalahan mereka. Menanggapi hal ini, Kementerian Perdagangan Kemendak menyusun revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Sofwan Sofwan menyebut aturan biaya admin untuk pelaku UMKM di loka pasar menjadi salah satu poin utama revisi aturan tersebut. Kehadiran marketplace sebagai pasar online merupakan bentuk inovasi teknologi di bidang perdagangan dan bisnis yang berkembang seiring kemajuan digitalisasi. Pada dasarnya teknologi itu bebas nilai. Hanya saja, pemanfaatan teknologi ditentukan oleh sistem kehidupan yang ada di masyarakat. Perkembangan dan inovasi teknologi hari ini berada di bawah sistem kapitalisme, sebuah ideologi yang berorientasi materi. Fenomena ini telah dijelaskan oleh seorang mujadid, Syekh Taqiyuddin Andabhani, dalam kitabnya Nizamul Islam Bab Qiyadah Fikriyah. Karena itu, kehadiran marketplace tidak bisa dilepaskan dari paradigma kapitalisme ini. Untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, marketplace melakukan strategi bakar uang, yaitu menggelontorkan dana besar untuk memberikan biaya murah, gratis ongkir, subsidi besar, hingga berbagai promo untuk menarik sebanyak mungkin penjual dan pembeli. Strategi ini menciptakan ekosistem bisnis yang membuat masyarakat berpindah dan bergantung pada platform tersebut. Tak hanya itu, strategi ini membuat marketplace dapat menguasai akses terhadap konsumen, data penjual, hingga algoritma pencarian produk. Ketika masyarakat sudah bergantung, khususnya para penjual, marketplace memiliki posisi yang sangat kuat dalam mengendalikan pasar. Mereka bisa dengan mudah menaikkan biaya layanan, komisi, biaya admin, hingga potongan transaksi. Posisi ini akhirnya menjadi dilema bagi penjual. Di satu sisi, para penjual sulit keluar karena pelanggan mereka sudah berada di platform itu. Sementara, membangun pasar sendiri membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Akhirnya muncul fenomena lock-in effect, yaitu keadaan ketika pengguna sudah terlalu bergantung pada suatu platform, sehingga sulit berpindah meskipun biaya dan aturan semakin memberatkan. Seperti inilah pemanfaatan teknologi dengan paradigma kapitalisme. Teknologi tidak digunakan untuk mempermudah kemaslahatan masyarakat, namun dijadikan instrumen eksploitasi ekonomi. Para penjual dipaksa terus membayar iklan, mengikuti promo, dan perang harga agar tetap terlihat di marketplace. Sementara negara hanya menjadi regulator pasar. Negara baru bertindak ketika ada masalah. Solusi yang ditawarkan pun hanya untuk menjaga ekosistem bisnis tetap berjalan, bukan untuk menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini akan berbeda manakala sistem kehidupan yang diterapkan adalah sistem Islam. Sebagai ideologi, Islam memiliki seperangkat mu'alajah muskilah atau solusi masalah, termasuk dalam hal perdagangan. Dalam perdagangan Islam, pasar merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang wajib dijaga agar berjalan secara adil dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak. Agar konsep ini dapat dipraktikkan, Islam menetapkan negara sebagai ro'in atau pengurus. Rasulullah SAW bersabda, imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban menjadi ro'in menuntut negara untuk mengawasi mekanisme pasar serta mencegah berbagai praktek yang melahirkan dominasi, monopoli, penimbunan, maupun kezoliman ekonomi. Sebab semua itu diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang ihtikar atau menimbun barang kecuali ia berdosa." Hadis riwayat Muslim. Negara juga wajib memastikan setiap bentuk transaksi dan mekanisme perdagangan harus dijalankan berdasarkan hukum syara, sehingga terbebas dari praktek yang merugikan rakyat seperti riba, penipuan, manipulasi harga, eksploitasi, maupun persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian, orientasi ekonomi bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan bermuamalah dengan ma'ruf sesuai ketentuan syariat. Islam tidak menghalangi perkembangan teknologi, justru sebaliknya, Islam memotivasi umat terus berinovasi untuk memudahkan kehidupan manusia dan kemuliaan Islam. Karena itu, ketika Islam dijadikan sistem kehidupan, teknologi akan diarahkan untuk memudahkan aktivitas kehidupan, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan efisiensi perdagangan tanpa menimbulkan penindasan ekonomi. Karena itu, platform digital tidak dijadikan alat eksploitasi, melainkan dimanfaatkan demi kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja negara ro'in tidak akan pernah lahir kecuali sistem Islam diterapkan secara kafah oleh negara bernama khilafah. Dengan demikian, kebutuhan umat untuk menghentikan semua kezaliman ini sejatinya membutuhkan kehadiran negara khilafah.